datang banyak. Udah habis, masih ada 3 orang. Nek, kita belum kebagian. Udah habis, udah habis. Karena didesak, keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi Bapak Ibu? Ih, apal banget kalau urusan duit. Maaf ini. 50.000 disimpan, 10.000 dikeluarin nih ya, bagi 3. Udah habis ya, udah habis. Pagi harinya dia melakukan seperti itu, malam harinya lewat depan sebuah rumah, namanya Ibu Hajah Maryam. Nek, sini Nek, ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih, beberapa bulan ini, lihat kalimatnya, beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Beberapa bulan itu pada saat dia ngaji Bapak Ibu. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi pada saat dia bagikan sedekah, alhamdulillah tadi pagi saya sudah daftarkan nenek pergi umroh. Nangis dia, subhanallah Ustaz, 10.000 pergi umroh di travel mana Ustaz? Nah, kita bisa lihat di sini, selama ini si nenek nggak kemana-mana, ibaratnya dia kayak nginjek gas. Tapi mobilnya nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena rem tangannya masih aktif. Bagaimana caranya supaya mobil itu jalan? Selama ini kan dia kerja keras, minta-minta, mungkin di perempatan, mungkin di mana-mana, tapi dia nggak pergi kemana-mana, nggak dapat keajaiban. Tapi setelah dia lepas ini rem tangannya namanya dosa. Dosa apa? Dosa minta-minta. Ketika dilepaskan ini, ya, maka gasnya itu pelan aja Pak. Makanya pulang dari sini Bapak Ibu jangan terlalu kerja keras. Capek Pak kerja keras. Mending kerja taubat aja Pak. Ada dosa taubat, ada dosa sholat taubat, ada dosa sholat taubat. Terus begitu. Saya kenal ilmu ini pada saat saya minus 21 miliar. Makanya bagi saya ilmu ini mahal bagi saya. Ilmu ini saya pelajari dengan minus 21 miliar. Ya, pada saat saya sukses dalam berbisnis, lalu kemudian dijatuhkan oleh Allah. Saat itu saya mikirnya jatuhnya karena krisis ekonomi di Amerika tahun 2009. Ini kan katanya Presiden kita Jokowi bilang tahun depan gelap katanya ya. Jangan percaya Bapak Ibu. Ya, cerah insya Allah. Kalau pakai ilmu Al-Quran. Kalau pakai ilmu barat memang gelap. Silakan mau pilih yang mana. Ya, 2023 di semua negara, ya, itu katanya gelap. Ya, jadi saya pas ngelihat waktu habis nih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagi saya ilmu ini mahal. Setelah saya sadar, ya Allah, akhirnya saya sholat taubat. Ya Allah Bapak Ibu, ya, 21M lunas tuntas tanpa bekerja keras. Dulu saya kerja keras luar biasa, sampai nggak inget anak, nggak inget istri. Waktu itu saya ikutin pelatihan tentang parenting. Coba inget senyum anak Anda. Saya inget gitu, nggak inget Pak. Senyum anak yang kedua, yang pertama inget, yang kedua nggak inget, yang ketiga inget. Ternyata yang kedua ini saya terlalu sibuk bekerja, sampai nggak inget anak, nggak jadi perhatian saya. Ya Allah, saya zolim banget. Saya kerja keras. Setelah saya tahu ilmu ini, masya Allah, semua jadi terlihat indah. Ya, jadi ternyata kuncinya jangan ada dosa. Ketika nggak ada dosa, masya Allah. Ya. Sebenarnya pengen lanjut sebenarnya nih, karena masih nanggung ini. Cuma kita sudah masuk syuruk ini. 10 menit lagi. Baik. Alhamdulillah sudah dapat izin. Karena tadi saya dibisik sampai syuruk ya Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Jadi kalau bisa, ya, udah kerja kerasnya di sholat taubat. Kerja kerasnya di sholat taubat, di sawah ala kadarnya. Artinya ala kadarnya, ya tetap kita pakai ilmu-ilmu pertanian, ya ilmu perdagangan tetap. Tapi nggak perlu terlalu ngoyo. Tapi sholat taubat itu ngoyo Bapak Ibu. Ya. Sholat taubat ini kan sebenarnya nggak mesti juga dia berdiri sendiri. Seandainya waktunya nggak cukup, tambahkan dengan sholat yang lain. Ya Allah, ini sholat fajar, sholat sebelum subuh, tapi aku mau tambahkan dengan sholat sunat taubat. Ditambahin, rendengin, itu niatnya. Silakan nanti belajar fikihnya lagi. Kalau sholat sunnah boleh ditambah, tambah niat. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Ya Allah, aku niat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Allah Akbar. Itu nggak boleh. Ya, kalau sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua,
Jadi sholat taubat terus menerus, ya, kerja kerasa di sana. Yang kedua, saya nggak janjikan Bapak Ibu pulang dari sini terus kemudian ya pas jalan itu kesandung sama kendi dari Majapahit. Duk gitu kan, waduh, ini ada kendi dari Majapahit, bener itu tadi keajaiban di Bumi Tuban. Ya, kemudian digosok-gosok, strok gitu kan, keluar jin. Wuz, sebutkan 3 permintaan. Saya nggak janjikan itu Bapak Ibu, tapi saya janjikan lebih hebat daripada itu. Ya, saya janjikan Bapak Ibu akan ketemu yang lebih hebat daripada kendi dari Majapahit. Coba tangannya begini Bapak Ibu, tunjuk mulut. Hai kamu, kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar darimu dikabulkan oleh Allah. Lebih hebat daripada kendi Majapahit. Ya, ini yang kita nggak sadar Pak. Ternyata ini pintu keajaiban kita. Lebih hebat daripada di Majapahit, pintu Doraemon. Ini semua. Dalilnya apa? Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabatnya yang meninggal dunia, namanya Abu Salamah. Ya, terus kemudian Nabi memeriksa, aduh ini udah meninggal dunia nih. Karena Abu Salamah adalah pimpinan kaum, itu semua pada panik. Masya Allah, kacau kita, dihancur hidup kita, dan seterusnya. Apa kata Nabi? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan berkata-kata yang keluar dari mulutmu kecuali yang baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Tadi kan ngomong hancur, kacau, ini semua dikabulkan, dikeluarin. Apa kata Ummu Salamah? Astagfirullah, kalau gitu aku minta yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian Ummu Salamah dilamar sama Rasulullah SAW. Lebih baik gak gantinya? Lebih baik, jauh lebih baik. Maka Bapak Ibu, ini adalah pintu keajaiban di Bumi Tuban. Di sini, maka ini keluar yang baik-baik saja. Contoh ya begini ya, ada orang datang sama saya, Pak Nas, hidup saya hancur. Kalau saya nggak berani ngomong gitu Pak. Kata malaikat, amin. Saya nggak berani. Ada orang yang terlalu berani ngomong, aduh Pak Nas, hidup saya hancur. Kalau saya kan dia curhat. Wow, keren, saya bilang gitu. Bingung dia, loh kok keren Pak Nas? Ya coba cerita ada apa? Saya banyak utang Pak Nas. Ya, wow, dahsyat. Pak Nas mah keren, dahsyat aja gitu. Ya coba cerita berapa emang? 200 juta Pak Nas. Ini orangnya besok datang nagih Pak Nas, bawa polisi. Saya mau dipenjara kalau nggak ada uangnya Pak Nas. Tolong saya Pak Nas, saya pinjem barang sedikit. Ada 4 ya kata yang dia ulang-ulang tuh. Hancur, utang, polisi, penjara. Dan biasanya orang kalau lagi galau, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara. Jadi zikir. Jadi muridnya bukan subhanallah tapi hancur, utang, polisi, penjahat. Saya bilang gini, kamu mau nggak langsung hidupmu ajaib besok? Maksudnya Pak Nas? Iya benar, kamu besok ajaib hidupnya. Gimana caranya Pak Nas? Ya saya terangkan lah, kata doa ala anfusikum, ya, fa innal malaikata yu'minuna. Kamu nggak boleh ngomong gitu, ngomongnya gini, lunas. Belum Pak Nas. Udah pura-pura dulu, karena pura-pura ini bisa jadi doa. Ya, jadi doa. Doanya apa? Lunas. Tapi itu apa Pak Nas? 200 juta itu kan utang saya. Bukan, itu bukan utang. Itu amanah. Sama aja Pak Nas, beda. Ya, coba sekarang ngomong amanah. Coba ngomong utang. Itu sama loh maknanya, cuma nyebutnya nggak enak. Yang amanah kita nyebutnya enak. Jadi saya bilang sama dia, kamu jangan sebut utang, kamu sebutnya itu amanah. Amanah kamu 200 juta, tapi hati kamu sudah lunas. Oh gitu ya Pak Nas. Nah sekarang malam ini saya bilang, kamu sholat taubat. Sholat taubat karena pernah beramanah, berhutang. Sholat taubat. Itu dosanya apa Pak Nas? Iya dosa. Orang yang berhutang atau orang yang ngamanah itu adalah orang yang metik buah sebelum waktunya. Ya, itu dosa itu. Ya, mangga baru segini udah dipetik. Ya nggak boleh. Ya,
dosa, sholat taubat. Akhirnya sholat taubatlah dia. Setelah sholat taubat kamu zikir kamu gini, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas. Panas, itu kan bahasa Indonesia, pakai yang bahasa Arab. Sebenarnya itulah inti dari subhanallah. Saya bilang, maha suci Allah, semuanya baik. Cuma kan ente nggak ngerti, ente sekarang lagi kepala ente lagi mikir yang nggak bagus, ganti dengan apa yang ente fahami. Ya, nanti kalau ada apa-apa gimana? Udah, pokoknya ente besok datang lagi. Ya, dikerjain sama dia. Besoknya datang lagi, panas, alhamdulillah. Gimana, udah lunas? Belum. Lah kenapa ente bahagia? Itu panas, orangnya nggak jadi bawa polisi. Itu dia, saya bilang, kamu langsung jadi ajaib. Maksudnya apa Pak Nas? Kemarin itu kan kamu manggil polisi, polisi datanglah, penjara datanglah, diganti dengan lunas amanah. Ya, maka malaikat cuma ngaminin lunas amanah, polisi nggak ada. Oh gitu ya Pak Nas. Terus gimana? Dia ngomong apa? Dia ngomong kasih waktu Pak Nas. Baik banget ya orang itu ya, ngasih duit lagi. Enggak Pak Nas, cuma ngasih waktu. Ingat, time is money. Waktu adalah uang. Kamu dikasih waktu berarti kamu dikasih uang. Iya juga ya. Akhirnya optimis Pak. Hanya dari mulut nih, hidupnya optimis. Saya bilang terusin, saya bilang lanjutin. Lunas amanah, lunas. Tokonya rame, Masya Allah. Itu konsumen datang berduyun-duyun. Itu karyawannya jujur. Terus kemudian juga ada orang yang narok barang ke dia, sistemnya konsinyasi, dia nggak perlu modal. Masya Allah, rame ya. Dan itu ribuan kisah seperti itu saya ceritakan di Telegram saya, di YouTube saya. Di YouTube saya nih ada yang kemarin barusan 15 miliar lunas pakai cara Allah ya. 15 miliar lunas ya, di YouTube saya. Nanti Bapak Ibu silahkan ke Nasrullah Magnet Rezeki, karena waktu saya sudah habis. Nasrullah Magnet Rezeki ya, silahkan dilihat videonya, share, like, and subscribe. YouTuber ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata cara kedua ini adalah ini. Semua yang keluar dari sini itu akan dikabulkan. Maka hati-hati, hati-hati keluar. Contohnya gini ya, saya sakit, mau sembuh, pergi ke rumah sakit. Dua kata sakit diulang, kata sembuh cuma satu. Tiga-tiganya dikabul. Ya, tiga-tiganya dikabul. Makanya hati-hati. Kalau kita mau semuanya, mau cepat sembuh gimana? Saya enggak enak badan, mau sembuh, pergi ke rumah sehat. Loh, coba tanya, kita kan ketawa ya, loh kok rumah sehat? Kayaknya kok aneh, janggal. Tanya sama guru bahasa Arab di sini. Ya, orang kalau mau sembuh di Arab perginya kemana? Mustashfa. Mustashfa ini artinya tempat orang sehat. Lah kenapa ke Indonesia diterjemahkannya rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Itu kalau Al-Quran langsung reject Pak. Terjemahan nggak bener gitu. Lah ke Indonesia di siapa yang bertanggung jawab? Reject itu langsung. Kalau Al-Quran reject langsung. Ya, udah nggak bisa dipakai itu Al-Quran. Masa ke Indonesia jadi rumah sakit? Ini siapa ini yang bikin ini? Kecuali penjajah pengen bikin kita semua begini. Maka kita nggak usah ngikut, karena ada undang-undangnya segala macam. Kita ngubahnya juga nggak gampang. Ubah aja di sini. Aku mau pergi ke rumah sehat. Emang orang bilang, ih, ke rumah sehat. Ya. Termasuk kata susah Pak. Susah ini orang menyebutnya 50 kali sehari. Makin tua makin banyak disebut kata susah itu. Susah, 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 susah. Angel, 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 angel. Kata malaikat, amin, amin, amin. Hati-hati Pak ini. Jadi gimana? Caranya adalah ubah kata susah menjadi tidak mudah. Ya, kenapa? Karena malaikat nggak kenal kata tidak, kata jangan. Jadi tidaknya dicoret. Aduh, tidak mudah ya. Ya. Jadi gimana cara mengamalkan magnet rezeki? Memang tidak mudah. Tidaknya dicoret. Nanti mudahnya yang diaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat diganti tidak ringan. Lupa tidak ingat. Ya. Sakit kurang sehat.
miskin belum kaya. Nah, kalau seandainya kata-kata ini kita udah ubah Pak, dan saya ngubahnya 3 tahun Pak, ngubah kata susah itu 3 tahun saya ngubahnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak berani lagi ngomong yang begitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, ya ini karena waktunya sudah habis, nanti Bapak Ibu silakan kalau mau dapatin ilmu gratis ya, ini bisa hubungi WA saya 0898 berapa? Oh, 0898 2417 744. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di sana. Saya kadang-kadang melakukan Zoom meeting. Siapa yang mau kaji ilmu magnet rezeki lebih dalam, karena ada 101 jurus Pak ilmu magnet rezeki ini. Ya, setelah dipelajari semuanya, masya Allah. Insya Allah. Yang penting sekarang Bapak Ibu yakin akan terjadi keajaiban. Siapa yang yakin akan terjadi keajaiban pada kehidupannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa hidupnya ajaib, rezekinya berkah berlimpah, panennya selalu berhasil, dagangannya selalu sukses, dan bukan hanya itu, nikmat beribadah, anaknya soleh-soleha, wafatnya husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, mohon izin karena waktunya, ya saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.